Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ali Fahrudin NIM K2319008, Amin Suryani NIM K2319009, Andiana Citra NIM K2319010. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori kinetik gas. Pada teori kinetik gas ini, materi yang akan disampaikan antara lain tinjauan makroskopis, tinjauan mikroskopis, dan ciri-ciri gas ideal. Yang pertama adalah tinjauan makroskopis. Tinjauan makroskopis merupakan tinjauan dalam skala besar atau hal-hal yang tampak dan dapat diukur secara langsung. Dilengkapi dengan variabel makroskopis, yaitu variabel-variabel yang dapat diukur secara langsung. Dalam teori kinetik gas, berdasarkan tinjauan secara makroskopis, berarti melihat gas melalui suhu disimbolkan T, tekanan disimbolkan P besar, dan juga volumenya disimbolkan V besar. Lalu selanjutnya adalah koordinat makroskopis. Ciri khas tinjauan makroskopis antara lain: pertama, koordinat ini tidak menyangkutkan pengandaian khusus mengenai struktur materi. Kedua, jumlah koordinatnya sedikit. Ketiga, koordinat ini dipilih melalui daya terima indera secara langsung. Keempat, atau yang terakhir, pada umumnya koordinat ini dapat diukur secara langsung. Lalu selanjutnya, hukum-hukum tentang gas dalam tinjauan makroskopis. Di sini ada hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan juga hukum Boyle-Gay-Lussac. Yang pertama ada hukum Boyle. Di dalamnya terdapat proses isotermal. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas saat temperatur dalam jumlah zat gas yang dijaga tetap konstan. Atau secara matematis bisa kita tuliskan P atau tekanan dikali V atau volume sama dengan konstan. Atau dalam keadaan tetap atau bisa kita sebut hubungan tekanan dan volume pada temperatur tetap kita tuliskan dalam persamaan P1 atau tekanan awal dikali V1 atau volume awal sama dengan P2 atau tekanan akhir dikali V2 atau volume akhir. Lalu selanjutnya adalah hukum Charles. Di dalamnya terdapat proses isobarik. Hukum Charles menyatakan bahwa temperatur mutlak dan volume gas akan berbanding lurus saat tekanan dan jumlah zatnya dijaga tetap. Secara matematis, kita dapat menuliskan persamaannya menjadi V per T. V ini adalah volume dan T adalah suhu, sama dengan konstan. Hubungan volume dan temperatur pada tekanan tetap dapat dituliskan sebagai V1 atau volume awal per T1 atau suhu awal sama dengan V2 atau volume akhir per T2 atau suhu akhir. Selanjutnya hukum Gay-Lussac. Di dalamnya terdapat proses isohorik. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa tekanan pada gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya saat gas dijaga dalam volume dan jumlah yang tetap. Dalam persamaan matematis dapat dituliskan sebagai P atau tekanan per T atau suhu sama dengan konstan. Hubungan tekanan dan temperatur pada volume tetap juga dapat dituliskan sebagai P1 atau tekanan awal per T1 atau suhu awal sama dengan P2 atau tekanan akhir per T2 atau suhu akhir. Selanjutnya adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. Di sini diperoleh persamaan P1 atau tekanan awal dikali V1 atau volume awal per T1 atau suhu awal sama dengan P2 dikali
V2. P2 ini adalah tekanan akhir dan V2 adalah volume akhir per T2 atau suhu akhir. Atau dalam keadaan konstan, P atau tekanan dikali V atau volume per T atau suhu sama dengan konstan. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan mikroskopis. Tinjauan mikroskopis sendiri merupakan tinjauan gas sebagai partikel-partikel kecil ataupun molekul-molekul kecil, yaitu hal-hal yang tidak tampak dan tidak dapat diukur secara langsung. Tinjauan mikroskopis juga sering disebut perhitungan secara teori kinetik gas. Nah, jika secara makroskopis gas itu dilihat secara ukuran besar, yaitu dari tekanannya, volumenya, dan suhunya yang dapat kita ukur secara langsung. Namun, jika tekanan menurut teori kinetik gas atau ditinjau secara mikroskopis, itu akan dapat menjelaskan konsep dari mana tekanan itu berasal. Tekanan ini ditinjau dari M, yaitu massa molekul gasnya, kemudian N, banyaknya molekul gas, dan kemudian V, yaitu kecepatan molekul gasnya. Untuk selanjutnya koordinat mikroskopis. Jadi ciri khas dari tinjauan mikroskopis itu yang pertama membahas tentang besaran-besaran fisis yang nantinya digunakan pada fisika statistik. Kemudian jumlah koordinat mikroskopis itu sangat besar, yaitu sejumlah dengan N, yang mana N adalah jumlah partikel dari suatu molekul. Oke. Kemudian di sini saya akan mencoba menjelaskan secara garis besar mengenai tekanan ditinjau secara mikroskopis dan suhu ditinjau secara mikroskopis. Yang pertama, tekanan ditinjau secara mikroskopis itu menghasilkan rumus yaitu P sama dengan 1/3 mN Weber kuadrat per V. Nah, rumus ini dapat kita ilustrasikan melalui gambar di samping. Nah, gambar di samping ini adalah gambar molekul-molekul gas yang berada pada suatu ruang tertutup ya. Jadi, dari rumus ini kita bisa membaca bahwa tekanan itu terjadi karena adanya molekul-molekul gas yang bermassa M ya. M di sini adalah massa molekul gas. Jadi adanya molekul-molekul gas yang bermassa M. Lalu molekul itu ada sebanyak N ya, molekul itu ada sebanyak N dan memiliki kecepatan sebesar V. Nah, jadi kecepatan di sini adalah kecepatan rata-rata ya. Sehingga mereka mampu menabrak dinding ruangan yang bervolume V. Nah, jadi tekanan itu dikarenakan gas bergerak ya, memiliki kecepatan dan kemudian menabrak dinding ruangan. Jadi secara mikroskopis tekanan dihasilkan dari tabrakan molekul-molekul gas sehingga menekan dinding ruangan. Untuk yang selanjutnya yaitu suhu ditinjau secara mikroskopis. Suhu ditinjau secara mikroskopis menghasilkan rumus T sama dengan 2/3 K dikali EK. Ya, EK di sini adalah energi kinetik. Secara mikroskopis, suhu itu merupakan panas yang disebabkan karena molekul itu bergerak. Begitupun sebaliknya. Jadi molekul itu bergerak karena adanya suhu atau panas. Nah, kita sekarang ibaratkan bahwa di sini suhunya kita turunkan ya. Kita turunkan suhunya terus-menerus hingga mencapai 0 Kelvin atau biasa disebut dengan suhu absolut yang mana setara dengan min 273 derajat Celcius. Nah, jika suhu ini kita turunkan hingga mencapai suhu absolut yaitu 0 Kelvin, maka energi kinetiknya juga 0. Dan kita ingat bahwa rumus dari energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Jika energi kinetiknya 0, maka otomatis V atau kecepatannya juga 0 karena massa itu tidak mungkin 0. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwasanya jika tidak ada suhu, maka molekul juga tidak bergerak. Nah, begitupun sebaliknya, suhu itu terjadi karena adanya molekul yang bergerak. Nah, karena molekul-molekul gas tadi itu bergerak secara bebas ya, maka kita dapat mengukur kecepatan rata-rata dan kecepatan efektifnya. Untuk kecepatan rata-rata ini dirumuskan
seperti mencari rata-rata pada statistik ya. Kemudian untuk kecepatan efektifnya dirumuskan VRMS sama dengan akar 3RT per MR, yaitu akar 3 dikali konstanta R dikali suhu per massa relatif. Selanjutnya adalah konstanta R. Konstanta gas disebut juga konstanta gas ideal, molar, semesta atau universal, biasanya dilambangkan dengan huruf R. Adalah sebuah konstanta fisika yang sering muncul dalam banyak persamaan fundamental fisika seperti hukum gas ideal dan persamaan Nernst. Konstanta ini ekivalen dengan konstanta Boltzmann, tetapi dinyatakan dalam satuan energi per Kelvin per mol. Jadi nilai dari konstanta R dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu R sama dengan 8,314472 Joule per Kmol. Selanjutnya, konstanta gas didapatkan dari persamaan keadaan paling sederhana. Hukum gas ideal adalah sebagai berikut. P sama dengan nRT per V sama dengan RT per Vm. Dengan P adalah tekanan absolut, V adalah volume ruang yang ditempati, N adalah jumlah gas biasanya dalam mol, selanjutnya Vm adalah volume molar, dan T adalah temperatur absolut. Selanjutnya, ciri-ciri gas ideal yang pertama adalah tidak ada interaksi antara molekul-molekul gas. Antara molekul gas tidak ada gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak meskipun jarak antar molekul sangat dekat. Interaksi yang terjadi antara molekul hanyalah tumbukan antar molekul yang sifatnya elastik sempurna. Setelah tumbukan, tidak terjadi perubahan energi kinetik total molekul. Ciri-ciri yang kedua adalah molekul gas dapat dipandang sebagai partikel yang ukurannya dapat diabaikan atau dapat dianggap nol. Dengan adanya anggapan ini, ruang yang ditempati gas ideal dapat dianggap semuanya ruang kosong karena volume total semua partikel gas dapat dianggap nol. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga adalah dalam suatu wadah partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat adalah tumbukan antara partikel ataupun antara partikel dengan dinding terjadi secara lenting sempurna. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu berlaku hukum Newton tentang gerak. Selanjutnya, untuk memudahkan kita dalam menyatakan jumlah gas dalam satuan volume tertentu, digunakan istilah jumlah mol N. 1 mol zat apapun adalah jumlah zat yang mengandung bilangan Avogadro sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel penyusun, yaitu atom ataupun molekul. Jumlah mol N suatu zat dihubungkan dengan massa zat Z melalui persamaan dengan M adalah massa zat dalam molar. Kemudian massa molar dari setiap unsur kimia adalah massa atom yang dinyatakan dalam gram per mol. Banyaknya mol untuk suatu gas tertentu dapat diformulasikan N kecil sama dengan M kecil per M besar, seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya, selain formulasi ini, bisa juga menggunakan formulasi N sama dengan N besar per N0. Dengan kata lain, hasil bagi antara jumlah atom dalam gas itu dengan bilangan Avogadro-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.